Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah layarnya sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Sudah. Sudah ya, sudah kelihatan. Baik. Kita akan lanjutkan kuliah kita hari ini. Saya masuk ke teori dulu ya. Jadi bukan teori ini ya. Secara umum dulu ya. Jadi kita sudah bahas tentang introduction. Hari ini kita akan coba bahas tentang metodologi. Ya. Jadi metodologi itu ditulis setelah bagian introduction. Ini juga sudah diketahui. Dan apa saja yang ditulis ya. Nah, ini cukup berbeda tergantung daripada bidang atau topik penelitian ya. Kalau saya di bidang material, jadi ya terkait dengan eksperimen biasanya ya. Bagaimana metode eksperimen? Eksperimen itu bagaimana metodenya? Ya, apa saja materialnya yang digunakan, apa saja karakterisasinya, begitu. Ya, semua terkait dengan eksperimen. Bagaimana eksperimen itu dilakukan, tahapan-tahapannya, itu dituliskan di dalam metodologi. Jadi itu penting ya ditulis. Dan tergantung topiknya ya. Kalau misalnya komputasi, bisa jadi isinya adalah pakai software apa begitu ya, atau pendekatannya apa, algoritmenya bagaimana. Kalau dia pengembangan program komputer berarti bagan alirnya bagaimana. Atau kalau dia berupa survei, survei yang dilakukannya bagaimana, metode samplingnya bagaimana, dilakukan di mana, berapa samplingnya gitu ya. Ini banyak tipe, banyak macam, banyak jenis gitu. Saya tidak bisa memberikan contoh untuk masing-masing. Cara cepatnya tentu kalian seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah mencari tahu, mempelajari paper-paper yang di tempat kita akan tuju ya, di jurnal tempat akan kita tuju. Jadi bagaimana mereka menuliskan bagian metodologinya. Untuk di awal kalau kalian belum begitu mahir, cukup ya kalian ikuti bagaimana mereka menulis di cara menulis di metodologi. Tentu bukan copy paste ya, tapi disesuaikan pembahasannya. Apa dulu yang dibahas, ya kalau bisa sama nggak masalah, cuma bukan copy paste sekali lagi. Baik, nah misalnya, maaf, mengapa sih metodologi ini ditulis? Ini untuk menunjukkan bahwa, ya tentu untuk memberitahu pembaca ya, tapi yang lebih khusus ya, itu adalah, ini tadi saya, ini contoh aja ya, nanti ya, ini yang harus diperhatikan. Oke, ini saya ambil dulu contohnya deh ya, karena contohnya ditulis seperti ini supaya nggak bolak-balik. Misalnya di bagian eksperimen material kayak saya nih, isinya apa? Pertama ditulis material bahan dasar, ya, material atau bahan dasar yang digunakan dalam eksperimen. Ya. Bisa dituliskan juga itu didapat dari mana, kalau kemurniannya berapa, ya, apakah ada perlakuan khusus. Misalnya sampel yang kita beli itu tidak langsung kita pakai, tapi kita keringkan dulu, atau kita jemur dulu, atau kita panaskan dulu, atau kita cuci dulu, atau kita bla 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 lah ya. Kalau memang ada perlakuan khusus ya kita tuliskan. Dua, misalnya kita melakukan eksperimen, langkah-langkahnya bagaimana? Ya, apakah ada metode yang unik atau tidak? Itu boleh dituliskan ya. Terus kemudian ketika kita melakukan eksperimen, kita menggunakan alat, alatnya itu bagaimana, gambarnya, skemanya bagaimana, itu juga bisa dituliskan. Kemudian karakterisasi juga demikian. Kita menggunakan karakterisasi apa, untuk apa, apakah ada metode-metode khusus atau cara-cara khusus untuk mempersiapkan sampel untuk bisa dikarakterisasi atau diuji. Alat pengujinya apa,
Terus bagaimana caranya tadi sudah ya, alatnya apa, mereknya apa, kode nomornya misalnya itu perlu dimasukkan, atau standar pengukurannya pakai apa, itu juga boleh ditambahkan. Nah, satu lagi yang tadi terlewat, ketika kalian memvariasikan sesuatu, misalnya kalian memvariasikan suhu, maka kalian harus tulis, Anda memvariasikan dari suhu sekian sampai suhu sekian misalnya ya. Anda memvariasikan konsentrasi sekian sampai konsentrasi sekian gitu. Itu ditulis di dalam bagian metode. Ya. Nah, ini sih sebetulnya mudah. Nah, apa yang harus diperhatikan? Tulis secara detail ya. Orang lain untuk apa? Supaya orang lain atau pembaca atau peneliti lain ketika telah membaca kita dan ingin mengulangi eksperimen kita, mereka akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi tidak ada istilah nanti ada informasi yang kita sembunyikan sehingga orang tidak dapat mengulang. Nah ini cukup ya tidak bagus ya kalau emang seperti itu. Ada satu cerita ya dulu di Jepang gitu ya. Kalau nggak salah penelitiannya terkait dengan penelitian stem cell begitu. Dan ada seorang peneliti di pusat penelitian Jepang itu dia mempublikasikan papernya di jurnal yang cukup tinggi, impact faktornya cukup ya sangat baik begitu ya di Nature atau di Science begitu. Suatu yang expert lah orang lain terkagum-kagum atau merasa wah ini penemuan yang hebat. Namun ternyata setelah diikuti caranya oleh orang lain, tidak ada yang berhasil. Jadi hanya orang itu yang berhasil. Oleh karena itu timbullah kecurigaan gitu ya. Kenapa ini kok bisa nggak berhasil ya? Padahal udah ditulis bagian metodologi. Dan ya bukannya metodologi ditulisnya tidak detail ya, ternyata beda lagi ya. Itu dikarenakan memang ada kelihatannya ada kecurangan ya. Artinya sesuatu yang tidak berhasil tapi ditulis berhasil gitu ya. Itu juga ada gitu sehingga itu ya cukup memalukan institusinya. Papernya pun akhirnya di withdraw ya, ditarik kembali. Ya jangan sampai seperti itu. Ya intinya kalau kita mau menulis tentu kita kan melakukan eksperimen dengan benar ya, kalian tulis ya. Memang saya termasuk orang yang tidak menuliskan sangat detail ya. Ada bagian-bagian yang ini adalah know-how. Know-how itu apa ya? Know-how itu suatu hal yang tidak tercatat tapi kita tahu begitu ya. Know-how itu kadang kita nggak tahu kenapa bisa seperti tapi know-how-nya seperti know-how itu suatu hal yang apa ya? Mungkin ada yang bisa bantu know-how itu. Teknik-teknik kita sendiri gitu ya. Kayak ada tukang misalnya begini, ini kan sebetulnya sama memasak ya kalau di bidang material itu. Kalau kita memasak itu kan kadang kita buat resep tapi ketika menjalankannya itu kan ada sedikit yang tidak ditulis di resep. Ya. Tidak semua ditulis memang di resep. Tapi kalau resep itu dijalankan pasti berhasil. Tapi rasanya gitu, rasanya itu nggak seenak misalnya koki yang udah ahli gitu ya. Itu banyak misalnya begini. Kalau Anda perhatikan pernah nggak mendengar atau melihat seorang koki sedang masak? Itu ada hal-hal yang tidak ada di resep gitu, tapi dia tahu know-how-nya gitu. Itu ada ya. Misalnya gini, ini penggorengan harus diputar 2 kali misalnya. Atau ketika nanak nasi ini nasinya harus diaduk 2 kali, ya kalau itu mungkin bisa ditulis ya. Tapi ada satu kalanya itu diaduk 2 kali, tapi antara 2 kali adukan itu harus dijeda berapa detik misalnya gitu. Ya, itu ada. Dan itu kadang ya tidak dituliskan gitu. Kenapa gitu? Karena kalau dituliskan nanti ya banyak pesaing dia jadi koki ya. Jadi dia nanti kehilangan pekerjaan misalnya ya. Itu juga ada seperti itu. Dan ya selama
orang lain mengikuti resep itu dan dia bisa menghasilkan benda yang sama, ya nggak masalah. Ya, Anda tidak perlu tulis yang tadi itu know-how-nya. Tapi kalau know-how itu merupakan satu key point penting yang memang kalau orang nggak tahu know-how-nya nggak akan bisa jadi, maka Anda harus menuliskan know-how itu gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kalian perhatikan juga bagaimana orang melakukan penelitian, ya, baca metodologinya, itu yakin saya itu tidak ditulis 100%. Begitu. Ada banyak macamnya ya know-how. Ketika menimbang aja, menimbang itu kan cara menimbang banyak ya. Kalau saya menimbang material itu saya pakai kertas timbang ya, kertas untuk sampel begitu. Nah di kertas itu saya biasanya lipat ya, kertas itu saya lipat menjadi secara diagonal gitu, saya lipat gitu. Kemudian saya masukkan sampelnya di atas ya ketika ditimbang. Setelah ditimbang saya pindahkan ke dalam beaker misalnya begitu. Ke dalam beaker ya, kenapa saya lipat itu supaya sampelnya itu mudah jatuh gitu, tidak tercerai-berai kemana-mana. Dan itu suatu hal yang sudah biasa ya. Saya nggak bilang itu know-how. Namun hal-hal seperti itu tidak akan dituliskan di dalam metodologi kita. Karena itu suatu hal yang orang sudah tahu dan caranya banyak, nggak hanya itu. Ada yang bentuknya diagonal satu aja, ada yang bikinnya diagonal 2 gitu ya. Kertas itu dilipatnya itu 2 diagonal gitu ya. Ada yang lebih dari itu mungkin, ada yang banyak ya caranya. Nah mungkin saja itu know-how untuk something gitu ya. Dan saya kira banyak seperti itu dan nggak harus dituliskan. Itu tadi apa yang ditulis itu kalau dilakukan dia akan berhasil. Tapi mungkin tidak sebagus orang yang pertama kali melakukan. Itu satu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam menulis metodologi itu adalah kalian harus menuliskannya itu secara naratif ya, bukan seperti resep ya. Kalau resep itu 1, siapkan air, 2, siapkan garam, masukkan garam ke dalam panci misalnya gitu ya. Itu ada step-stepnya dan ditulis nomor 1 sekian ya. Jadi kata perintah gitu ya. Letakkan ini di dalam ini sebanyak sekian. Nah, tidak ya. Ini kalau kalian lihat contoh-contohnya kan ya dia bentuknya kan sudah berupa paragraf ya. Jadi kalian menuliskannya secara paragraf gitu ya. Ingat dalam bahasa Inggris, jadi kalau bahasa Inggris ya semua aturan penulisan angka-angka itu pun ya jangan sampai lupa ya. Kalau Anda menulisnya dalam bahasa Indonesia 0,5 ini jadi 0,5 gram misalnya gitu ya. Itu disesuaikan. Baik, saya kira ini sih nggak masalah, kalian sudah terlatih untuk ini. Nah ini salah satu beberapa contoh lah begitu ya. Saya membuat material RGO begitu. Sekarang coba saya lihat, saya tulis. Terputus rupanya saya. Aduh, ini hari ini kurang bagus lah saya nih. Udah sampai di mana ya tadi ya? Sampai Sampai sini. contoh Naratif. Oh, ini belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sama sekali berarti ya. Ini benar tapi kan ya? Ini sudah ya. Baik, ini salah satu contohnya saja ketika saya menulis ya di bidang material. Ingat, setiap bidang berbeda-beda ya. Jangan kalian mengikuti bidang material aja, mengikuti caranya menulis seperti ini ya. Ditulis 2 materialnya. Ya tergantung ya kalian risetnya di mana ya. Ikutilah ya apa contohnya yang dicontohkan oleh paper sebelumnya. Misalnya material dan metode ya. Dimulai dengan itu ya kita tulis material. Materialnya apa? Ya, dibeli dari mana? Ya. Diperoleh dari mana? Tapi nggak termasuk harga ya. Harga nggak pernah dituliskan. Dan mengapa ya kita tuliskan seperti ini supaya
mereka tuh bisa mengikuti ya. Kalau misalnya nggak bisa mengikuti, mungkin dia beli dari tempat yang berbeda misalnya. Jadi kita kasih tahu, oh kita belinya dari sana begitu. Baik, kemudian di dalam metode kita bukan boleh ya, biasanya memang diberikan sebuah ilustrasi bagaimana eksperimen itu dilakukan. Sebuah gambar misalnya ya, gambar ilustrasi gitu ya, dan dimasukkan ya ke dalam teksnya. Kemudian metodenya ini kebetulan kok nggak ada metodenya, harusnya ada satu lagi ya metode ya. Metodenya dituliskan secara lengkap, misalnya seperti yang tadi awalnya mana material itu diaduk gitu ya di dalam air dengan konsentrasi variasi dari sini sampai sini. Kemudian sampelnya itu dimasukkan ke dalam sebuah alat, di dalam alat itu dipanaskan dengan suhu bervariasi dari sini sampai sini. Ya, kemudian dipanaskan selama beberapa waktu dengan divariasikan dari 1 menit sampai 5 menit. Gitu. Setelah selesai itu sampel dikeluarkan ya, kemudian ditambahin dengan sampel yang lain sehingga warnanya menjadi bla 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 gitu, atau disimpan dalam 1 malam ya sebelum kemudian besoknya dicuci menggunakan apa, selama berapa kali gitu. Dan hal-hal itu ditulis ya. Terus dialiri oleh gas apa misalnya, diatur flow rate-nya, semua ditulis. Hal-hal seperti itu ya, yang bukan know-how tadi ya. Kalau know-how ya silahkan mau ditulis atau tidak boleh ya. Nah kemudian tentu material yang sudah dapat biasanya kalau di bidang material itu dikarakterisasi ya. Nah dituliskan ini dikarakterisasi oleh apa, mereknya apa, nomor berapa, tipe apa gitu ya. Apakah ada perlakuan-perlakuan bagaimana cara karakterisasinya gitu. Kalau standar ya nggak usah, tapi kalau nggak standar boleh ditulis ya. Atau tidak biasa, oh case dari kita misalnya sampel itu dipotong kecil-kecil dulu baru kita lihat, atau sampel itu dibuat apa dulu baru kita karakterisasi ya, seperti itu. Dan boleh ada variasi ya, tulis variasinya di dalam metode ini. Ya, ini contoh yang lain ya. Untuk material juga, ya hampir sama lah ya. Boleh dikasih gambar, ilustrasi, tabel, ya, dan lain sebagainya. Ini kalau komputasi bagaimana? Komputasi juga bisa. Misalnya modelnya, apa yang kita buat? Kita menggunakan model ini, menurunkan modelnya dulu. Model ini kita pakai untuk komputasi. Menggunakan apa? Menggunakan misalnya software apa? Atau mungkin kita buat sendiri programnya, gitu kan? Boleh ditampilkan juga atau disertakan juga di bagian appendix biasanya. Appendix boleh ya. Ini loh kita punya programnya seperti ini. Boleh. Baik, ini secara garis besar ya. Untuk metode ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke bagian hasil, diskusi, dan kesimpulan. Baik, saya kira nggak ada. Tapi mungkin sebelum ke sana, saya pengen beberapa dari rekan kalian yang sudah punya pengalaman, mungkin untuk sharing ya, terutama di bidang-bidang yang berbeda dengan material. Misalnya, siapa yang sudah presentasi, yang punya paper? Juniors, ayo Juniors. Silakan Juniors. Sharing ya, karena di sini juga memang kuliah ini dilakukan seperti itu ya. Mahasiswa pengennya aktif ya, lebih aktif. Silakan. Baik Pak, sebenarnya yang Bapak paparkan sudah cukup komplit ya Pak. Jadi memang saya tertarik tadi Bapak bilang ada bagian tertentu yang seperti know-how tadi yang tidak harus kita bikin di dalam paper. Memang saya juga lakukan hal yang sama Pak. Jadi kan kebetulan simulasi saya itu kan dibandingkan dengan eksperimen yang ada di rumah sakit. Jadi sebenarnya eksperimen yang di rumah sakit itu sebenarnya detail pelaksananya tidak digambarkan secara lengkap. Karena memang setiap fisikawan medis yang di rumah sakit itu kan sudah terlatih untuk melakukan hal yang
rutin setiap hari. Jadi sudah tangannya sudah cekatan, tapi kan tidak mungkin kita laporkan itu secara detail. Paling kita hanya membuat step by step-nya saja secara lengkap, tetapi apa yang dilakukan di sana tidak secara rinci kita berikan di paper. Jadi memang kadang-kadang kalau kita orang hal yang tidak sesuai dengan hasil yang kita bikin di dalam paper, barangkali itu yang nanti yang menjadi menjadi hal ilmu tersimpan barangkali yang tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain. Barangkali itu Pak yang pengalaman saya kalau menulis paper yang awal kemarin Pak. Baik, terima kasih. Bagus ya, itu pengalaman ya, mirip-mirip. Saya dulu juga sama ya seperti itu gitu ya, nggak semua yang kita tuliskan. Cuma ada satu lagi atau dua hal yang perlu saya sampaikan. Menulis itu jangan sampai begini, metodenya ada di metode, kita tulis di metode, namun di hasilnya nggak ada. Misalnya begini, kita variasikan suhunya dari 100 derajat sampai 500 derajat. Namun di data kita itu nggak ada yang 500 derajat. Nah itu juga jangan. Ya. Atau ada di data gitu ya, di data kita ada, hasilnya ada, namun di metode nggak dijelaskan. Itu juga jangan sampai seperti itu. Ya paling seperti itu ya, yang biasanya kalau datang dari reviewer itu, ini tolong dijelaskan bagaimana lebih detail misalnya ya, tentang pembuatan alat sebelum dikarakterisasi. Itu juga kadang-kadang ada. Jadi kita diminta oleh reviewernya, ya. Biasanya sudah tahu tuh setelah datang hasil review, oh kita diminta menambahkan ini lebih detail ya. Itu boleh. Silakan ditambahkan. Baik, terima kasih Junior. Ada lagi yang mau menambahkan dari pengalaman atau yang ditanyakan boleh? Mau ditanyakan, mau Silakan. bertanya. Kalau misalkan ternyata pada saat eksperimen itu sebenarnya tujuan awalnya membuat 5 sampel, tapi ternyata dari 5 itu 3 sampel itu tidak berbentuk sesuai dengan keinginan gitu Pak, sehingga tidak dapat dikarakterisasi. Hanya 2 sampel yang misalkan bisa dikarakterisasi, apakah boleh terus ditulis Pak? Tergantung hasilnya ya. Tergantung kondisinya seperti apa. Jadi kalau memang 2 sampel itu menurut Anda cukup, ya karena orang lain juga cukup 2 sampel, ya nggak masalah. Ya. Tapi kadang-kadang memang semakin sedikit sampel berarti ya boleh dibilang hasil kesimpulannya jadi kurang baik gitu ya, atau kurang lengkap ya. Ya itu jadi masalah kualitas publikasi kita jadinya. Apakah itu cukup menurutmu atau tidak? Anda bisa bandingkan dengan publikasi-publikasi yang udah ada ya, paper-paper yang udah ada. Mereka biasanya berapa sampel gitu. Dan kalau bisa ya ikutilah mereka. Kalau misalnya ternyata, oh Pak seharusnya tadinya 5, biasanya orang lain lakukan 5, ternyata kita cuma 2, gitu ya. Gimana ya? Berarti kualitasnya menjadi lebih rendah, gitu ya. Dan belum tentu bisa masuk ke jurnal-jurnal yang bagus. Tapi ya itu nggak tahu lah. Silakan aja dicoba. Cuma yang nggak boleh dilakukan itu adalah begini, kita punya 5 sampel gitu ya, 3 sampel itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya datanya sedikit melenceng dan gimana. Dan hanya 2 sampel yang sesuai dengan hipotesis kita gitu. Kemudian kalian tanpa alasan yang jelas ya, saya nggak tahu kenapa sebabnya. Gitu. Kemudian Anda mengeksklud atau mendelete atau mengeluarkan ketiga data yang menurut kalian itu nggak sesuai. Nah itu nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang boleh itu kalau saya ya, ini setiap orang juga masih berbeda-beda pandangannya. Kalau saya itu seandainya saya bisa menjelaskan mengapa kok ketiga itu tuh tidak saya percaya atau tidak sesuai dengan hasil prediksi saya ya. Kalau saya bisa menjelaskan itu secara saintifik, secara logis lah ya, itu boleh saja. Misalnya, saya ingat waktu saya mengambil sampel ini gitu ya, di tengah jalan mati lampu. Tapi sebentar, cuma 5 menit. Ya udah nggak apa-apa, saya jalankan saja selebihnya.
Begitu kita coba-coba, oh ternyata hasilnya memang jelek, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu boleh di-delete, boleh kita hilangkan, ya, nggak masalah. Ya. Atau misalnya kita punya data 5 gitu ya, wah waktu hari itu saya tahu persis, saya waktu itu kurang tidur, jadi agak ngantuk. Nah ini nggak boleh sebetulnya melakukan eksperimen lagi untuk itu. Ya misalnya gitu, saya waktu itu agak pusing dikit lah gitu. Tahu gitu, karena ada catatannya. Catatan harian itu jadi saya nggak percaya sama data ini, boleh ya, nggak apa-apa karena Anda yakin itu. Tapi yang nggak boleh adalah ini semua dilakukan dengan sesuatu yang sama, cuma 3 ini aja beda, tapi saya nggak tahu kenapa bisa beda, saya delete aja. Nah itu menjadi sesuatu yang tidak baik ya, yang seperti itu jangan. Seperti itu ya, itu namanya apa ya, menghilangkan data ya. Belum tentu data itu jelek, siapa tahu memang hasilnya seperti itu, atau mungkin itu ada penemuan baru dan sebagainya. Ya. Temukan alasannya kalau mau di-delete. Itu. Tapi kalau misalnya, Pak boleh nggak cuma 2 aja? Ya boleh, kalau emang itu sudah cukup gitu. Misalnya begini, orang lain melakukan cuma 2 sampel Pak gitu. Kita mau coba 5, ternyata yang 3 itu gagal, tinggal 2. Boleh nggak? Ya boleh, karena orang lain juga 2 sampel sebetulnya sudah cukup. Kayak gitu nggak apa-apa ya Kak. Gimana ya Kak? Baik Pak, terima kasih Kak. Fit mau nambahin Fit? Nggak ada suaranya. Belum ada suaranya. Oke lah. Mungkin lagi masalah ya. Nah, dibenerin dulu Fit ya. Baik. Kita lanjut kalau nggak ada lagi. Ya, kita akan lanjut sekarang ke bagian hasil. Ini supaya kalian cepat ini bisa menulis ya sampai habis, lalu kita baru bahas sedikit demi sedikit. Baik, bagian hasil. Nah, bagian hasil juga berbeda-beda. Ya, ini bagian hasil ya. Baik. Di dalam penulisan paper itu ada beberapa cara ya. Salah satunya adalah bagian result atau hasil ini ditulis terpisah dari discussion. Ya. Dan banyak yang juga ditulis dalam satu section yang bersama-sama. Ya. Malah mungkin yang lebih banyak result itu ditulis dalam satu sesi bersama discussion. Biasanya ditulisnya result and discussion. Ya. Baik, kita coba membahas resultnya saja dulu. Ya. Jadi result atau hasil itu adalah menampilkan data ya, bukan meringkas ya. Kalau datanya banyak ya meringkas ya, menata ulang gitu ya. Jadi menampilkan data dari eksperimen ya, tanpa menganalisanya lebih dalam ya, tanpa mendiskusikannya. Mendiskusikan itu sepertinya lebih cocok menganalisa ya, atau membuat sebuah pemikiran atau mengeluarkan sebuah kesimpulan begitu ya, kesimpulan yang memerlukan tahapan lain begitu, atau membuat perbandingan. Itu diskusi. Nah, itu bagian result ya. Kecuali kalau misalnya result and discussion boleh disatukan keduanya. Tapi bagian result aja seperti itu arti awalnya. Nah, biasanya di result itu ada tabel, ada foto, ada grafik begitu ya. Nah, ini tolong dibuat dengan jelas, dibuat menarik lah ya. Dan memang yang ditampilkan adalah data-data yang memang kita ingin sampaikan ke pembaca. Dalam arti ini data-data yang penting. Data-data yang tidak penting, misalnya di tengah-tengah itu ada perhitungan, suatu perhitungan yang sebetulnya belum mempunyai arti gitu ya. Itu tidak perlu kita masukkan. Ya, tidak semua misalnya kita masukkan data itu. Misalnya data kita misalnya punya distribusi.
Distribusi ukuran partikel ya, ukuran powder. Saya punya powder, saya buat distribusinya. Rata-rata 100 nano ya. Biasanya begitu, rata-rata 100 nano, terus kemudian dia itu homogen atau tidak homogen gitu ya. Atau kita biasanya pakai apa namanya selisih itu pakai CV ya, bukan CV, satu lagi kok saya lupa. Jadi di dalam distribusi ya itu ada biasanya rata-rata dan standar deviasi ya, standar deviasi. Betul, deviasinya segimana. Nah, itu data dari eksperimen ya, kita boleh tampilkan, itu hasil. Nah, namun gitu ya, cukup data ininya saja apa rata-ratanya saja gitu. Padahal yang nama distribusi kan banyak. Ada data rata-rata, ada data modus, ada data apa lagi? Tengah, median, ada data apa lagi? Kan banyak gitu ya. Kalau di dalam distribusi statistika itu banyak gitu. Dan ada yang RMS juga ada gitu. Tapi yang penting bagi kita apa? Yang paling penting kan cukup menampilkan misalnya kita perlunya hanya data itu tadi apa rata-ratanya saja gitu. Maka kita masukkan rata-ratanya. Ya. Jadi yang paling maksimum, yang paling minimum, di tengah-tengah 25%-nya, 75%-nya, ya selama itu punya arti yang ingin kita bahas ya boleh ditampilkan. Kalau enggak ya pilih yang paling pentingnya saja. Ya seperti itu ya. Dan grafik harus dibuat jelas. Nanti saya minta Fit kalau bisa untuk membuat grafik ini dari pengalaman Fitri membuat grafik gitu ya, yang bagus itu gimana, bisa pakai Origin, bisa pakai dari Excel, pindah ke PowerPoint. Saya biasanya pakai PowerPoint udah cukup ya. Dibuat yang bagus ya, nanti tolong dipresentasikan kalau ada waktu mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Kalau hari ini siap juga boleh. Kalau siap. Junior juga boleh ya. Kalau misalnya apa saya buatnya kayak gini gitu, grafik itu saya buat seperti ini nih supaya bagus. Dibuat menarik ya. Jangan Excel Excel copy paste. Dari Excel grafiknya copy paste gitu, hurufnya kecil, belum diedit ya. Terus grafiknya juga terlalu monoton, ya kurang baik, ya ketebalan garisnya juga tidak diatur. Nah itu dihindari ya, jangan sampai seperti itu. Yang bagus seperti apa? Ya lihat orang lain bagaimana menulis. Sebetulnya itu lagi balik lagi ke situ balik ke situ. Mengenai foto juga, kalau saya misalnya saya ada punya fotograf dari mana? Dari mikroskopi ya, mikroskop. Buatlah yang resolusinya baik. Biasanya itu jurnal-jurnal itu pengennya resolusi kita di atas 300 dpi. DPI itu apa? Dot per inci. Jadi kalian harus punya resolusi yang bagus. Ya biasanya juga bukan JPEG, bukan JPG ya, bukan apalagi bukan. Selain JPEG, GIF itu ya, GIF bukan. Tapi biasanya dimintanya TIFF, TIF atau tambah lagi TIFF F-nya 2 ya. Nah, mereka pengennya itu dan mereka ngecek resolusi kita bagus atau tidak. Kalau kalian ngambilnya itu dari PowerPoint itu juga kurang bagus, kalian harus setting. Nah, ya. Jadi kalau kalian mau menulis gambar di PowerPoint itu udah bagus, cuma ketika Anda mengkonvertnya dia ke dalam JPEG atau ke dalam TIFF, resolusinya dia jatuhkan dari yang asli sebesar 100 dpi atau 96 dpi. Nggak tahu sekarang apakah sekarang sudah standar ke 300. Kalau belum Anda harus merubah dulu ya. Cara merubahnya itu ada di internet. Saya nggak tahu nih yang kalau versi sekarang sudah kalau kita ubah ke JPEG sudah 300 dpi belum. Kalau belum ya berarti harus di setting dulu ya. Gimana Fit? Udah belum Fit ya? Udah. Terakhir saya pakai yang Microsoft 2019 masih 96 dpi Pak. Kalau Masih 96 kalau tanpa ya. diubah ya itunya.
di reg Nanti, editnya. oke, coba tolong dicari infonya. Nanti kita tampilin gimana cara ngerubahnya ya, ngerubah apa namanya settingan ya, Settingan settingan. DPI. Settingan DPI. Nanti kita lihat. Jadi seperti itu ya know-how ya bagaimana kita bisa menulis gambar yang bagus dan lain sebagainya. Pak, saya biasanya pakai CorelDRAW, boleh ya. Ini khusus yang PowerPoint ya. Saya biasanya PowerPoint. Kenapa PowerPoint saya gunakan secara maksimal? Pertama, ITB udah langganan PowerPoint ya. Jadi kalian udah dapat gratis dengan license ya. Jadi kalian mau pakai itu untuk publikasi, nggak akan ada yang mungkit-mungkit, ini beli di depan itu ya Jalan Ganesha ya gitu ya, di lapak gitu, enggak. Jelas ya bahwa itu ITB langganan gitu. Ya kalau pakai CorelDRAW saya nggak tahu Anda belinya di mana gitu kan. Bisa jadi tempat lain. Baik, kemudian ketika Anda mau presentasi kan pakai PowerPoint. Jadi kalian buat di PowerPoint itu nanti untuk paper, ya kalian nanti hasilnya bisa dipakai untuk PowerPoint ini bisa dipakai untuk presentasi. Jadi lebih mudah ya. Kemudian Anda tinggal copy paste-nya mudah ke MS Word, ke tesis atau disertasi kalian. Jadi tidak sulit. Seperti itu ya. Ini penting ya tabel dan gambar itu. Kemudian ada penomoran, ya itu sudah jelas ya. Nah, intinya kalau kalian membuat tabel, di dalam tabel itu ya baik itu nanti memori, apalagi ya di dalam tabel itu kadang suka ada inset, grafik lagi, suka ada tulisan di dalam, harus bisa dibaca, ukurannya harus besar, ya jangan nanti dikecilin, akhirnya menjadi sangat kecil dan nggak bisa dibaca. Fontnya dibesarkan, ya intinya harus inilah proporsional ya antara besar dengan fontnya. Nah, apalagi nanti biasanya ketika kalian itu nanti di accept mau dipublish, itu biasanya kan di situ Anda bisa lihat tuh paper-paper yang sudah dipublish itu. Mereka biasanya kalau ukuran segini fontnya berapa. Nah, Anda buat mirip-mirip seperti itu. Dan kalau bisa yang namanya bukan tabel ya. Kalau misalnya membuat grafik gitu ya. Grafik itu disamakan ukurannya dengan grafik-grafik di dalam satu paper kalian itu ya. Sebisanya tentu boleh saja berbeda. Tapi kalau yang sama jangan dia itu ukurannya berbeda, terus ketebalan garisnya berbeda atau tidak sejajar, agak selisih sedikit, ini agak ke atas, yang ini agak ke bawah gitu. Ini kebetulan saya nggak punya contohnya. Fit nanti kalau ada waktu kamu kasih contoh-contoh yang kurang baiknya. Ini grafik nih kurang baik nih, yang satu besar, yang satu kecil, di dalam fontnya kecil, misalnya gitu ya. Bisa seperti itu. Contoh-contoh. Gambar atau tabel sedapat mungkin bersifat self-explanatory. Ya, rata-rata kan ya saya mengerti juga, saya juga sama mungkinnya dengan kalian ketika membaca. Saya nggak punya waktu banyak. Kadang-kadang saya cuma hanya melihat gambarnya saja saya lihat. Wah ini menarik nih gitu ya. Dari gambar itu kira-kira saya bisa membayangkan isinya gitu. Nah memang itu yang maksudnya self-explanatory. Jadi tanpa membaca pun diharapkan dari gambar itu bisa kita mengerti ya. Jadi gambar itu bisa berbicara. Gitu. Ya diharapkan seperti itu. Nah buat gambarnya yang bagus. Kita waktu itu saya udah pernah nyontohin ya, ini gambar yang bagus. Masih ingat nggak? Atau saya liatin lagi. Mudah-mudahan ada di sini. Itu misalnya ini ya, ini gambar. Ini gambarnya tentu bukan gambar satu figur itu seperti ini. Anda bisa membayangkan ini adalah figur 1, figur 2, figur 3, figur 4, figur 5, figur 6 ya. Seperti ini. Misalnya saya punya dua gambar ya, grafik seperti ini. Maka kalau bisa dilihat gitu ya.
hurufnya, besar hurufnya masih bisa dibaca. Ya, ini kebetulan saya buat diperkecil ya. Di paper juga mungkin ya nggak jauh-jauh lah mirip seperti ini. Semua harus bisa dibaca dengan baik. Nggak ada huruf itu kekecilan gitu ya. Itu harus ada ya. Terus boleh diberi warna ya. Di Excel nggak mungkin keluarannya seperti ini ya. Biasanya apa yang saya lakukan, saya dapat Excel, kemudian saya gambar ulang dari Excel-nya di PowerPoint. Bayangkan satu-satu manual. Saya punya kotak. Jadi kotak kiri dan kotak kanan itu ukurannya tuh sama kotaknya. Jadi kelihatannya juga enak ya. Jangan yang kanan itu lebih tinggi sedikit atau lebih lebar sedikit dibanding yang di sebelah kirinya. Terus yang namanya di dalamnya ukuran kotak-kotak ini apa yang saya lakukan? Saya lakukan adalah meniban, ditiban. Saya punya data dari Excel titik-titik, kemudian saya gambar ulang. Saya gambar ulang datanya dengan kotak misalnya yang dalamnya itu putih sehingga garis tendensi itu yang saya nggak bisa ngeluarin ya. Garis tendensi itu yang garis ini, garis tendensinya itu ada di belakangnya gitu ya. Ya banyak sih ya caranya, itu salah satu caranya. Atau bentuknya kayak gini ya diberikan, atau ini juga ya. Intinya ini digambar pakai, ini kalau nggak salah pakai PowerPoint. Gambar pakai PowerPoint. Oh kok bisa Pak? Iya, memang perlu waktu gitu. Mungkin ini bisa sejam gambar kayak gini aja. Tapi kalau saya pengennya kalian mahir lah. Ya. Tidak harus PowerPoint, boleh yang lain. Cuma kalau PowerPoint lebih mudah untuk pindah-pindah. Ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan CorelDRAW atau Photoshop, ya kalau kalian merasa itu bagus untuk Anda ya nggak apa-apa. Ya gunakan saja. Cuma kadang-kadang berat. Kalau ditulis di dalam PowerPoint karena ditulisannya jadinya lebih ringan itu saja. Ini contoh yang lain ya. Dibuat grafik seperti ini. Grafik seperti ini dibuatnya pakai Excel kayaknya sulit. Akhirnya dibuatnya pakai apa? Ini dibuatnya pakai Origin kalau nggak salah ya. Dan gini aja kan susah untuk mengerti. Tambahlah saya tambah di sini ada gambar ya. Ini loh observation area ini. Jadi grafik ini itu ada observationnya itu di sini yang warna abu-abu. Nah, dari sini tuh kalau kita visualisasikan gitu ya vektornya itu seperti ini. Itu kita bisa gambarkan ya seperti ini. Dan ini kan jadinya lebih apa ya? Kalau saya melihatnya lebih menarik karena warna-warni begitu ya, karena saya suka warna-warni. Ya, atau gambarnya seperti ini ya, gambar seperti ini, data itu saya punya bar ya, error bar, kemudian saya buat ya. Ini juga demikian ya. Dan ini berulang-ulang dibuatnya. Oh ini kurang besar, oh ini kurang kecil, oh ini tambah gambar di dalam. Ini gambar ini saya tambahkan di dalam. Baik, kemudian kalau kalian perhatikan gambar seperti ini semua pakai Arial. Saya gambar pakai Arial ya. Fontnya itu Arial, Arial atau yang sejenisnya Calibri dan lain sebagainya. Kalian juga gitu ya. Saya kalau pakai PowerPoint semuanya saya pakai tipe Arial, Helvetica, Calibri semua. Bedanya apa dengan Times? Kalau kalian lihat misalnya kalau R di sini ya, R-nya itu semua tebalnya itu jadi garisnya itu, tebal garisnya itu sama. Kalau Times itu kayak ini pakai Times karena saya persamaan. Kalau persamaan ya kita pakai tipe Times ya, itu mau nggak mau karena dia harus dimiringkan supaya kelihatan benar-benar. Kalau Arial jelek dijadikan persamaan ya. Jadi konstan atau parameter di variabel-variabel yang ada di persamaan ya, itu saya tuliskan pakai Times, semacam Times gitu, New Roman. Kalau yang lain itu saya pakainya, ini skematik salah tulisnya, pakai Arial, tipe Arial, dan kalian boleh ya menulisnya demikian. Ini tabel-tabel itu nanti biasanya akan disesuaikan, tapi kalau grafik kalian nggak bisa lagi menyesuaikan, kalian harus buat dari awal. Ya. Nah ini saya ambil dari orang lain, ya kemudian ada yang dikecilin jadi kadang nggak kelihatan. Orang lain membuat grafik itu seperti ini. Dan kalian harus bisa juga membuat grafik yang bagus ya. Kadang orang tuh bayar, ya. Mungkin kalian punya teman di FSRD
ya bisa nggak gambarin saya nih konsepnya seperti ini gitu ya, kemudian ditraktir makan lah ya sekali, lumayan. Lebih murah itu, jauh lebih murah ya. Kadang untuk grafik yang bagus ya gambarnya, yang kayak gini aja, ini kalau kita minta keluar itu harganya bisa 1 juta, 2 juta rupiah. Ya. Dan ini akan membuat nanti editornya, wah menarik gitu ya, saya terima deh gitu ya. Lebih mengarah ke sana. Kalau kalian lihat di jurnal-jurnal yang bagus tuh rata-rata gambarnya udah, grafiknya sudah bagus. Ya. Jadi kalau kalian pengen, wah saya mau Q2 juga, ya buat aja yang bagus. Jadi benar-benar nanti editornya ngelihatnya, wah ini nggak asal-asal ya penelitiannya gitu ya. Ya. Tapi tentu kontennya juga harus bagus, nggak hanya itu, nggak hanya grafiknya yang bagus. Ya. Ini gambar saya kayaknya pernah saya perlihatkan ya. Ini saya kecilkan jadi gambarnya mungkin ada fontnya yang nggak kelihatan kecil, tapi intinya kalau kalian lihat di sini semua pakai Arial ya, tipe Arial ini semua fontnya tipe Arial. Kenapa? Tipe Arial itu mudah dilihat kalau agak kecil sekalipun. Tapi kalau misalnya punya kalian itu sudah Times New Roman itu jadi nggak kelihatan kalau dikecilin gitu. Padahal besarnya sama dengan yang Arial, tapi Arial lebih mudah terlihat. Ini nggak harus Arial ya. Jadi tipe-tipe Arial ini artinya bisa Helvetica, bisa Calibri, bisa macam-macam ya. Yang dia tebalnya itu sama. Ya, tebalnya sama. Nah, misalnya contoh di sini yang kurang baik yang mana? Kurang baik itu sebetulnya ini, grafik yang ada di sini. Ini hurufnya terlalu kecil. Ya, seharusnya hurufnya bisa dibesarin lagi. Ya, itu saja ya. Tapi ini bukan punya saya, ini kalau nggak salah punya orang. Baik, itu untuk grafik. Banyak ya. Gimana belajarnya? Silakan belajar dari paper orang. Ini juga salah satu contoh yang lain ya. Kita buat, ini kan kita nggak tahu bentuknya kayak gini, tapi kita imajinasikan. Dalam imajinasi kita, ini bentuknya harusnya kayak gini. Kita buat segi 6, kemudian di atasnya ada material bola-bola seperti ini ya. Seperti itu. Atau buat seperti, kalau buat kayak gini gampang, ini pakai chemical software ya, software chemistry. Ini kita bisa dapatkan kayak gini, tinggal dihilangkan beberapa. Ya, grafik seperti ini ya. Kalau gambarnya bagus, senang gitu ya. Jangan grafik itu misalnya kayak gini, ini kan terlalu banyak kosong ya. Kalau bisa diisi lah something. Kalau yang di atas ini diisi oleh something. Jangan hanya kosong aja. Gitu. Ya di sini misalnya jangan sampai kosong gimana? Akhirnya dikasih penjelasan berapa angka dikasih tanda panah gitu. Jadinya lebih rame. Ya. Lebih bukan rame sih, komprehensif, lebih apa ya? Lebih ringkas jadinya ya. Nggak kosongan gitu ya. Ini juga gambar ini kasih warna ya. Ini kita besarin gitu ya. Kenapa? Supaya bisa kelihatan. Ini kita besarkan. Ya di sini juga ada quantum yield, kita kasih panah. Ya bisa juga ini quantum yield-nya kita kasih kayak gini gitu ya. Tapi ya lebih baik di sini. Nggak usah semua, yang penting-penting aja misalnya. Seperti itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak terkait grafik ini? Juniors mungkin punya pengalaman membuat grafik pakai software apa? Kebetulan kalau saya pakai grafik dan gambar ini kebanyakan pakai Origin, Pak. Karena memang dapatkan data dari simulasi. Simulasi itu sebenarnya sudah ada juga output data yang sudah berupa grafik, cuman kita lebih memodifikasi, lebih menarik pakai Origin. Tapi saya lihat gambar-gambar Bapak lebih hidup gitu Pak, jadi lebih kayaknya harus belajar lagi nih Pak. Yang ini lebih bagus. Ini punya orang ini gitu. Saya hanya belajar juga, oh ternyata mereka buatnya seperti ini. Nah, emang butuh waktu ya. Ini buat ini butuh waktu, tapi dengan gambar kita lebih bagus itu editor lebih senang. Intinya gitu saja. Wah, ini lebih menarik. Pembaca juga gitu, melihatnya menarik sehingga mau baca gitu. Kalau semakin baca, nanti kita bisa disitasi. Itu kan harapan kita. Iya,
kebetulan kan data-data kami itu kan kebanyakan distribusi dosis, Pak. Jadi kebanyakan kontur-kontur seperti yang terlihat di gambar awal tadi, Pak. Ya, Jadi mungkin akan lebih menarik. Jadi kepikiran saya kalau kita tambahkan dengan hal-hal yang Bapak tuliskan di sini lebih hidup gitu. iya. Terutama di bagian mekanismenya. Misalnya kita menggambarkan suatu hal, fenomena atau mekanisme yang terjadi dari penelitian kita. Nah, itu kita bisa gambarkan dengan visualisasi gitu ya. Nah, di situ mungkin bisa ditambahkan juga. Ya, banyak Kebanyakan ya. contoh yang slide ini, Pak, kebanyakan di kami itu ada isodosis namanya. Seperti inilah Iya. kira-kira kontur yang ada yang Bapak tampilkan Oh hari iya, ini. iya, Nah, nanti kayak gini ya. biasanya kita kombinasikan dengan VH namanya dose volume histogram dalam bentuk histogram grafik. Kemudian juga dalam Ya. bentuk dose profile-nya seperti gambar-gambar di bawah ini, Pak. Jadi banyak kemiripan gambar kita, Pak. Cuman mungkin namanya berbeda untuk Iya. masing-masing kita. Baik, baik. Nah, Lebih hidup. mungkin saya pengennya kalian nanti kan membuat nih, bagi yang belum punya paper ini kan sedang membuat, dibikin grafik ya. Kalian boleh nanti tunjukkan ke saya grafik-grafik yang menurut kalian di bidang kalian dan dia itu menarik ya. Bukan di bidang juga nggak apa-apa, cuma ini menarik. Saya pengen buat gambar yang mirip-mirip seperti ini gitu ya. Tolong ditampilkan ke saya 1-2 slide, disiapkan ya, selain ketika kalian menyiapkan bagian hasil data. Sehingga, oh, saya bisa tahu kalian mau menggambar seperti ini. Ya kalau misalnya kalian sudah gambar ya nggak apa-apa, buat gambarnya ya ditampilkan. Misalnya seperti kalau belum jadi gambarnya, oh saya pengen buat seperti ini di PR paper tuh buatnya gambar kayak gini, gitu. Ya. Tapi ingat sekali lagi, yang paling penting itu tetap konten. Konten itu yang paling penting. Cuma kalau hanya konten, hanya udah kita tulis saja, kontennya sudah penting, tapi dalam penyampaiannya, dalam visualisasinya itu kurang baik, itu juga akan menyebabkan orang lain jadi malas baca, salah interpretasi, dan misleading gitu ya. Itu bisa terjadi. Oleh karena itu ya kita tampilkan dari visualisasinya bagus, kemudian kontennya juga bagus. Gitu ya. Baik, ini kayak gini nih kadang kenapa ya di Indonesia itu saya melihat tuh kadang jarang ditekankan gitu ya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian. Sehingga itu gambarnya itu ala kadarnya kalau saya melihat, ala kadarnya sedapatnya dari Excel, ya udah Excel. Bentuknya juga nggak beraturan, nggak apa gitu. Kalian latih lah, kalian sudah belajar kuliah yang sudah belajar di kuliah saya ini, kalau buat gambar itu jangan asal-asal lagi lah, gitu ya. Bikin yang bagus ya. Perlu waktu, perlu, tapi awal. Nanti kalau udah terbiasa itu mudah kok. Ya, misalnya bikin grafik kayak gini aja mungkin ya 1 jam, 1 jam, ya 1 jam lah gitu ya. 1 jam nggak ada sebetulnya. Gimana Fit? Punya pengalaman kira-kira bikin grafik kayak gini, kamu bisa berapa menit? Datanya sudah ada, tinggal bikin grafik kayak gitu. Apa ya, Pak? 10 menit, 12 menit. 10 menit, 12 menit bisa ya. Pada awalnya mungkin bisa sejam ya Fit ya. Iya, karena awalnya buat dulu template kotaknya supaya nanti sama Ya, dengan grafik yang lain gitu. ya betul. Ya, boleh tuh nanti di sharing Fit Kayaknya ya pengen cara belajar yang buatnya. kayak gitu, Pak. Nanti Fitri jagonya itu. Nanti biar Fitri coba ya. Kalau Karena saya ya bisa, cuma tahu mata saya sudah lamur. Maksudnya nggak bisa. kebanyakan saya itu kan data ada, kemudian di origin itu kan sudah banyak pilihan, Pak. Kita tinggal Ya, ambil, mau seperti grafik yang Bapak tampilkan ini bisa, Pak. Cuman betul. apa namanya ya sesuai dengan template-nya dia. Gitu. Betul, Modifikasi. betul. Iya. Di Origin bagus, cuma sayangnya kan berbayar ya Origin ya. Oh, iya. Iya. Beli berapa? Waktu itu beli atau di lapak? Di depan, Pak. Ya, rahasia perusahaan lah ya, nggak usah diumbar. Tapi kalau di lab kita beli. Kita memang beli untuk kita gunakan. Jadi kalau ada yang mau Origin ya, untuk di lab itu udah nggak masalah. Meskipun yang dipakai itu mungkin beli di depan, tapi karena saya punya lisensi, jadi kalau ada nama saya, maka jadi nggak masalah. Gitu. Memang harganya mahal. Kalau nggak salah sekitar berapa juta ya Fit? Masih kan nggak Fit?
bukan kamu sih yang beli kemarin. 6-7 juta nggak sih Pak per Iya. tahun 3 device? Saya beli yang perpetual. Jadi lebih Oh, mahal. Itu baru-baru aja kok, baru setahun 2 tahun yang lalu ya, tahun yang lalu ya saya beli itu. Karena ya kita penting ini ya Origin itu, karena dia bisa macam-macam. Baik ya, tapi PowerPoint juga bisa. Ini bisa dibuat dengan PowerPoint. Ya, ini bisa dibuat dengan PowerPoint. Caranya adalah ya Anda buat dulu di Excel, pindahkan ke dalam PowerPoint, kemudian Anda besarnya itu Anda sesuaikan, kemudian Anda tulis ulang, gambar ulang. Tapi ketika menggambar, nah ini warnanya, terus bulatannya, itu disesuaikan dengan keinginan kalian. Ya, cuma perlu diperhatikan tidak boleh datanya itu berbelok atau salah gitu ya, salah menempatkan atau gimana. Itu jangan sampai seperti itu karena jadi salah datanya. Jadi hati-hati di situ ya. Jadi punya di belakang, di background biasanya kita jadikan background, kemudian kita gambar ulang. Seperti itu. Biasanya kalau Excel kan belum ada garisnya. Ini garisnya ini bisa kita gambar juga di Excel. Di PowerPoint ya. PowerPoint tuh enak kok ya. Mungkin kalian dulu saya pakai Illustrator ya untuk gambar-gambar garis ya, garis melengkung ini dari Excel juga bisa, tapi kalau Excel itu kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita. Ini kayaknya terlalu ini seharusnya lebih bengkok lagi atau terlalu lurus gitu ya, terlalu ngambang gitu. Karena mereka kan pakai perhitungan buatnya. Sedangkan kadang-kadang kita punya perkiraan ya, garis ini adalah garis tendensi misalnya. Kalau ini kan bukan ya. Ini emang perhitungan. Garis tendensi. Misalnya kayak gini tendensi kita buat sendiri. Oh, ini teoretikal ya. Ada tendensi kita buat sendiri. Nah, itu semau kita kan. Kita akan bilang, oh ini tendensinya seperti ini, kecenderungannya begini. Baru kita ceritakan di dalam paper. Nah, itu gimana cara buatnya? Itu pakai PowerPoint. Cukup ya. Nanti kalau ada waktu, ini sebetulnya bisa ya. Itu gampang kok ya. Misalnya tinggal ditambahkan, saya punya bentuk yang bukan pakai yang ini, satu lagi. Yang ini. Ini kepanjangan ya, sausnya dikit aja. Ya, ini sebetulnya kepanjangan. Jangan kebanyakan seperti ini. Cukup dikit aja. Anda masukkan yang tadi bentuk yang tadi ya. Ini kemudian nanti Anda edit ya. Di sini juga ada edit point ya. Edit point ini Anda bisa atur-atur ya. Ya, di sini Anda bisa atur-atur. Jadi mau bentuknya nanti seperti apa itu bisa ya. Anda hilangkan, Anda tambah juga boleh. Anda misalnya kemiringannya, oh seharusnya miringnya agak seperti ini gitu ya. Itu juga bisa. Oh ini yang ini saya hilangin delete point-nya, saya ambil sini. Jadi kalian mau buat seperti apa sebetulnya bisa jalan-jalan. Ya bentuk kayak yang tadi ya, bentuk kayak gini gitu ya, bisa. Bentuk yang kayak gini juga bisa. Ini kadang-kadang susah kan? Kalian mungkin pernah mengalami, saya tuh susah banget membuat sebuah garis melengkung gitu ya. Kadang-kadang nggak sesuai harapan gitu kan ya. Ulang lagi, oh nggak, kurang melengkung, oh kelebihan, oh kurang panjang, kurang apa gitu. Nah ini bisa dengan menggambarkannya pakai PowerPoint. Dan masih bisa banyak lagi yang lain, cuma saya nggak explore. Mau bikin bola, boleh, bisa bikin bola. Bagaimana membuat bola pakai ini ya. Bisa, itu sebetulnya gampang ya, cuma saya lupa lagi. Jadi kita gambar dulu bentuk kayak gini gitu ya, kemudian nanti kita buat 3D-nya, nanti jadi bola. Bisa dapatlah di YouTube juga banyak bagaimana membuat bola di dalam
dengan ini gitu. Jadi nanti bentuknya 3 dimensi bola, ada bayangannya gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gini ini gampang buat seperti ini. Bahkan dulu saya buat lebih complicated lagi ya. Desain sebuah alatnya bukan alat ya, tapi di dalam alat gitu ya. Kayak kita membuat pakai gambar teknik ya, gambar teknik kita gambar pakai PowerPoint itu bisa. Perlu waktu memang ya, tapi sekalinya Anda sudah mahir itu gampang. Baik, nanti Fitri deh. Kita nggak Fit ngasih contoh gitu ya, bikin apa gitu. Yang lain juga boleh. Siapa lagi yang bisa ya? Mungkin Alif ya. Nanti jadi kita gambar gitu. Kalau nggak Fitri, Alif atau yang lain juga boleh. Baik, ada lagi yang mau nambahkan? Nah, kalau gambar-gambar kayak gini kadang-kadang ada agak sulit ya. Agak sulit. Biasanya ini harus benar-benar orang yang pro ya. Tapi kalau gambar yang di atas gimana ini? Ya, mungkin bisa ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kayak gini mungkin sulit. Tapi ya kadang ada yang bisa juga ya. Tergantung anaknya gimana. Begitu. Ya. Nah, kalau gambar ini saya pernah contohkan kan, ini gambarnya gampang. Gampang. Baik. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Udah jam berapa ya? Jam 2. Nah, ini yang terakhir ya. Mencontoh teknik penyajian gambar atau grafik dan tabel dari paper yang berkualitas seperti gambar-gambar tadi. Baik, ini contoh 1 result ya. Ya gambar itu kosongan ini ya. Ini agak kosong tapi nggak apa-apa ya. Kemudian gambar, nah gambar kayak gini. Ini gambarnya, Fit tahu nggak dulu ini buatnya pakai apa Fit ya? Atau kamu udah balik ya? Belum Ini Pak, itu teman seangkatan pakai PowerPoint Pak. pakai PowerPoint ya ini ya Iya, gambarnya. Iya. satu-satu. Jadi satu-satu pakai PowerPoint kayak gini ya, bisa ini gitu. Jadi kan kita kan ini untuk menjelaskan. Jadi hasilnya sudah ada, ini bukan result sebetulnya, ini sudah bagian ke diskusi ya, discussion ya. Jadi saya punya hasilnya bawah ini. Tapi kan kalau misalnya saya gambar dengan foto 3 ini saja, kan kurang informatif. Ketika saya ingin menjelaskan apa sih yang terjadi hanya dengan kata-kata, kayaknya kurang mengena gitu loh. Ya. Orang akan menjadi lebih mengerti kalau digambarkan fenomenanya. Seperti apa sih? Jadi gini loh, waktu ditambahin ini gitu, nanti dia tuh berikatan dengan ini. Nah, seperti pada gambar. Nah, ini kita gambar. Ini gambarnya pakai PowerPoint. Nah, nanti setelah berapa saat dia itu berkumpul jadi satu sehingga dia itu mengendap gitu. Nah, ilustrasi-ilustrasi seperti ini itu perlu untuk meningkatkan kualitas jurnal kalian. Jadi nggak hanya teks. Karena teks itu kadang suka salah. Apalagi kita bukan native speaker, kadang kita suka salah menuliskan. Maksud saya itu begini, tapi ternyata tidak tertuliskan dengan baik. Tapi dengan adanya gambar ini, orang akan menjadi lebih mengerti. Oh, maksudnya begitu. Dan ini semua nggak hanya di bidang material saja, di bidang apapun boleh. Ya. Bagaimana misalnya Anda menceritakan sesuatu lah kejadian kalian, kemudian coba digambarkan. Ya. Nah, nanti saya juga ingin kalian nanti udah tulis nih ya, tadi sudah masuk ke introduction kan sudah, nanti kita akan presentasikan. Kemudian metode sudah belajar, bikin grafiknya yang bagus ya, kalau ada alat dan lain sebagainya yang perlu ditulis, gambarkan, ilustrasinya, gambarkan, pakai PowerPoint juga boleh. Terus di bagian hasil, Anda gambarkan. Nah, yang paling penting juga itu bagian discussion ya, discussion yaitu menggambarkan suatu yang kita tuliskan sebagai sesuatu yang wah ini kebaruannya di sini nih gitu. Mekanismenya begini, fenomenanya begini. Kita jelaskan dalam teks tapi juga dengan gambar. Nah, saya harap nanti kalian punya gambar untuk menggambarkan bukan hasil ya, kesimpulan atau nilai kebaruan atau nilai saintifik penelitian kalian ya. New findingnya di mana kalian gambarkan. Jadi
Saya pengen lihat unsur seninya. Nah, unsur seninya juga lumayan ya. Ini kalau misal ditulis dengan latar belakang merah itu udah nggak masuk aja. Ya makanya latar belakangnya putih itu lebih netral. Warna yang dipilih kalau ini warna merah aja rasanya sudah menyolok mata, merah terang gitu. Sehingga kita bukan merah tapi warna kuning. Kuningnya pun banyak macam-macam. Kalau kuning muda juga kurang bagus. Ya. Nah, yang kalau kita cari panah itu panah kayak gini juga sulit. Dia harus diputar-putar untuk dapatkan panah seperti ini. Ya kalau cuma panah biasa kayaknya kurang seninya. Banyak macam-macam. Ya. Kalau misal kalian perhatikan di sebelah kanan ini ya, ini kalau kalian perhatikan itu ada bayangan di bawah ya. Bagaimana membuat bayangan itu di bawah gitu. Itu juga salah satu hal yang merupakan unsur seninya. Ini kalau anak lihat ini ada bayangan ini di bawah ya. Awalnya nggak ada kayak gini, ini nggak ada bayangan. Di sini kita buat bayangan. Itu saja udah menampakkan oh dia bentuknya jadi 3 dimensi dan lebih apa ya, eye catch-nya itu lebih baik. Atau kalian membuat grafik ya, grafik seperti ini. Pak, di atasnya kan kosong, saya tambahin grafik yang lain. Ya, tapi ingat fontnya di sini, ukuran fontnya itu jangan kecil. Ya, biasanya saya ambil yang tadinya sama-sama besar gini, kemudian saya masukkan, kemudian saya kecilin. Fontnya jadi kecil-kecil semua, itu juga jangan. Jadi kalau fontnya kecil ya kita besar. Baik, nah ini juga ya satu gambar itu nggak hanya tem aja misalnya begitu ya, tapi ada kita tambahkan distribusinya. Jadi tambah 2 ini ya, seperti itu. Nah ini, nah gambar seperti ini boleh nggak ya? Boleh saja, cuma kan coba lihat menarik nggak? Kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya di jurnal itu gambarnya kayak gini semua ya nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa ya. Bukannya ini. Tapi yang diperhatikan coba lihat angka-angkanya itu Arial ya. Jangan dia itu jadi Times, jadi nggak kelihatan. Baik, itu mengenai grafik ya. Kita kembali lagi. Ini untuk result ya. Result itu hanya menggambarkan atau menuliskan hasil saja tanpa mendiskusikannya. Kecuali yang digabung dengan discussion. Ya, boleh tabel, boleh. Ini cara tabel. Tabel itu macam-macam ya. Biasanya kita membuat tabel itu nanti diedit, jadi nggak usah khawatir oleh editor sana ya. Editor sana akan mengedit. Bukan editor ya, namanya orang publisher ya. Publisher akan mengedit dengan metode mereka. Jadi kita buat kayak gini semua nggak apa-apa. Kemudian nanti dia akan edit. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu bentuknya kayak gini, kemudian kita sesuaikan dari awal, itu lebih baik. Baik, kemudian result and discussion. Ini di mana discussion itu disatukan dengan result ya. Jadi isinya discussion itu apa? Isinya discussion itu, bentar ini kok. Ya, ini nggak kelihatan, saya ngambil dari tempat orang lain sih ya. Ini dulu deh ya, sebelum masuk ke discussion itu kita pelajari dulu tentang kesalahan ya. Menampilkan data bukan hasil. Data bukan hasil. Data bukan hasil, mungkin data orang lain ya, bukan hasil penelitian kita gitu. Kita mau bandingkan. Itu biasanya bukan di bagian result tapi di bagian discussion. Atau kita menampilkan di teks itu ada, kita tulis hasilnya tapi nggak ada datanya misalnya ya, datanya kelupaan dimasukkan gitu. Atau ada hasilnya tapi kita tidak tuliskan di teks. Jadi yang namanya grafik, gambar ya, figur gitu ya, atau table itu selalu dimention, selalu ditulis, selalu dihubungkan dengan teks ya. Di teks itu harus ada. Kalau figur 1 berarti di dalam teks itu ada tulisan figur 1 adalah apa begitu. Atau ditampilkan pada figur 1 dan lain sebagainya. Jangan sampai ada grafiknya tapi di dalam teksnya nggak dibahas. Ada grafiknya tapi di dalam teksnya itu nggak tahu yang mana yang membahas grafik 1. Itu jangan sampai ya. Jadi selalu di teksnya itu harus ada figur 1, itu harus ada tulisan figur 1-nya. Entah di mana. Kemudian menuliskan data berupa angka yang banyak dalam teks makalah. Ya kalau bisa ya dibuat tabel ya, jangan sampai datanya itu hanya angka aja
di dalam teks gitu. Jangan dibuat tabel lah. Kemudian mendiskusikan hasil. Nah, mendiskusikan itu apa? Nanti kita akan bahas salah satunya nih ya. Salah satunya adalah membandingkan hasil kita dengan hasil yang lain. Itu sudah masuk bidang diskusi. Ya, apabila result itu adalah bagian result, berbeda ya, dibedakan dengan bagian discussion, maka nanti ditulisnya di discussion aja gitu. Meskipun ya kadang ada 1-2 yang menuliskan perbandingan di dalam result itu ada, tapi ya kita gunakan yang umumnya saja. Kemudian tidak menuliskan semua hasil yang ditulis dalam metode. Ya, ada metode kita memvariasikan temperatur. Ya, ternyata datanya nggak bagus, kemudian kita nggak tampilkan di hasil, tapi lupa di metodenya tetap tertulis. Itu juga ya dihapus juga di dalam metodenya. Begitu ya. Atau di metode nggak ditulis tapi hasilnya ada. Nah, itu nanti ditambahkan di dalam metodenya. Kemudian tidak sistematik sehingga alur cerita tidak mudah dimengerti. Ini penting, ini penting. Jadi yang namanya cerita di result itu ada alur cerita juga. Ada alur cerita juga. Contoh ya di bidang material begini. Saya mengembangkan material A. Ya, saya mengembangkan material A. Emang. Namun tidak serta-merta di bagian hasil kita sebut sampel yang kita misalnya gini, grafik 1 menunjukkan sampel A atau material A yang kita buat. Padahal grafik 1 adalah grafik yang mengukur ukuran, ya, mengukur ukuran. Loh, bagaimana kok kita tahu kalau itu material A? Kok tiba-tiba sudah didefinisikan, sudah dibuat kesimpulan kalau material yang didapat itu material A, gitu kan? Yang ditampilkan tuh ukuran dulu, gitu. Nah, di berikutnya baru ditampilkan bahwa materialnya dikarakterisasi menggunakan XRD misalnya, diketahui bahwa materialnya baru material A. Tapi di awal tadi sudah disebutkan ukuran material A-nya adalah sekian. Jadi kayak gitu aja kan sebetulnya tidak, alur ceritanya kurang bagus. Seharusnya alur ceritanya dibuat dari awal itu adalah sampel yang kita buat, ya, bukan material A yang kita buat, gitu. Tapi sampel yang kita buat dikarakterisasi menggunakan XRD untuk mengetahui apakah benar dia itu material A atau bukan, gitu. Nah, kalau dari hasil XRD-nya udah ketahuan, oh ternyata material yang kita buat itu adalah material A, baru setelah itu ceritanya boleh kita sebutkan material A yang kita buat, kemudian kita ukur ukurannya, hasilnya demikian. Sebelum kita klarifikasi bahwa material A itu bisa dibuat, kita nggak boleh tulis dia itu material A. Kita hanya boleh menyebutkan sampel yang kita buat, tanpa menyebutkan itu A. Tapi setelah kita klarifikasi, kita karakterisasi menggunakan metode yang menunjukkan bahwa dia benar material A, boleh setelah itu kita tulis dalam teks itu material A-nya diapakan, dikarakterisasi lebih lanjut, diukur ukurannya, dan lain sebagainya. Ya, itu yang paling mudah ya untuk alur cerita. Jadi seperti itu ya. Kalian mau apa sih tujuannya, kan jelas. Tujuannya adalah ingin gelombang, Mbak. Artinya Mbak, gelombang. Untuk pola grafik seperti apa kontur itu kan pakai server Pak Junius ya, salah satunya. Oh iya. Itu punya yang legal nggak? Yang kami punya nggak legal kayaknya, versi crack. Duh, kebetulan kalau saya belum pernah pakai grafik yang ya? perlu Maaf, Pak Ferry, kita kontur langsung diskusi. gitu. Oh, Bapaknya datang. Pak Ferry udah masuk. Kita langsung diskusi, Pak Ferry. Iya, saya senang kalian diskusi juga. Saya entahlah sejak kapan saya putus, saya gitu. Nanti lain kali dikasih tahu deh, Pak. Iya, saya juga nggak tahu kalau putus, maksudnya dikasih tahu juga nggak nyampe. Baik. Oh iya. Tadi ada diskusi apa? Ini Pak, ada Pak Anies tanya ini kalau software untuk membuat grafik kayak kontur gitu, kita punya software yang berbayar nggak Pak, yang ada lisensinya? Origin harusnya bisa ya. Iya, Origin, selain Origin. Selain Origin, saya nggak cari-cari lagi ya, karena Origin sudah cukup powerful untuk segala bidang gitu. Kalau saya lihat ya dari gambar-gambar yang dihasilkan, termasuk kontur juga ada. Jadi boleh pakai itu. Harganya cukup mahal sih, tapi kalau misalnya pembimbing kalian, nah,
kan punya dana penelitian ya. Kalian juga kan kadang-kadang kalau S3 bisa ngusulin dana penelitian kan, bilang ke pembimbingnya, Pak beli software dong gitu. Bakal di lab aja satu ya yang aslinya. Kalian boleh pakai yang bukan boleh ya. Nanti saya bilang kayak gini saya ditangkap. Jadi kalian ya pakai yang ya minta gitu untuk dibelikan yang berlisensi ya. Harganya yaitu 10 juta misalnya gitu. Ya tapi kan itu sebagai tabungan. Nanti kalian bukan kalian ya adik-adik kelas kalian bisa pakai dan terusnya. Jadi di lab itu ada satu. Seperti itu paling. Yang lain dari itu yang gratis sebetulnya ada, cuma kadang sulit ya. Terutama untuk Linux itu ada kok untuk GNU-plot kalau nggak salah bisa ya GNU ya GNU-plot itu kayaknya bisa di Unix. Kalau di apa yang harusnya sih ya mungkin ada ya, cuma saya nggak sempat nyari ya. Kalau dulu waktu saya mahasiswa tuh saya cari-cari mana nih gitu ya grafik gitu yang bagus gitu ya. Ya selama pengalaman saya sih setelah tidak mencari ya ngelihat Origin ya sudah Origin saja. Kalian boleh sih mencari yang lain kalau mau. Begitu. Sebenarnya ada software yang free juga, namanya Kitty Grace. Tapi yang software juga Mas Anies. Cuman masalahnya memang tidak secanggih Origin, Pak. Jadi saya juga terkadang ya tidak puas dengan hasil yang di Kitty Grace itu, jadi saya kembali gunakan Origin untuk mengupload grafik. Jadi untuk server kontur segala macam itu, Pak. Jadi ada Kitty Grace sebenarnya kalau tadi nuklir biofisik itu bisa kita gunakan sebenarnya. Cuman ya masalahnya ya kalau kita banding-bandingkan hasil yang didapat itu lebih canggih Origin, Pak. Biasanya itu masalah interface ya, interface dengan user interface. Jadi misalnya lebih mudah ya, klik-kliknya lebih mudah, milih-milih lebih mudah, dibuatnya itu lebih mudah, itu aja sih gitu ya. Secara konsep sebenarnya bisa, cuma kalau yang di sini tampilannya kurang bagus misalnya, atau nanti lebih sulit ya memakainya begitu. Tengah jalan tiba-tiba crash misalnya gitu. Itu biasanya kalau yang free software itu begitu. Tapi kalau yang berbayar itu ya lebih handal gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Cuman kasusnya sekarang Pak, kita kan menggunakan kalau saya pribadi itu menggunakan Origin yang tidak itu bagaimana itu kondisinya Pak? Tidak apa? Hilang tiba-tiba? Kan udah accepted ini. Saya gunakan sebenarnya untuk grafik itu gunakan Origin yang tidak berbayar gitu. Itu bagaimana itu? Ya itu, minta ke dosen pembimbing lah. Beliin dong. Gimana Fit ya? Fitri dulu beli juga ya untuk mahasiswa ya. Berapa Fit ya waktu itu ya? Beli Pak, kalau di Hirodai lebih murah, sekitar 700.000 per tahun per mahasiswa. Ada ya? Jadi kampusnya punya lisensi atau gimana ya Pak kayak gitu? Jadi kita mahasiswanya bisa bayar sendiri, bisa beli, dan belinya juga ke koperasi kampus gitu. Sayang di kita nggak ada ya. Kalau ada mungkin. Sebenarnya kalau saya pribadi Pak dari kampus juga ada IT tiket. Jadi sebenarnya saya gunakan IT tiket yang dari home base kampus sebenarnya. Biar lebih cepat aja Pak. Grammarly sebenarnya kita juga di lab ada. Di lab ada juga. Cuman yang masalah software yang belum ada. Iya, kalau IT tiket mah emang langganan ITB ya. Iya. Kenapa Fit? Oh enggak, atau mungkin pernah dicoba ini enggak, misalkan hasil plot dari yang software gratisan itu, terus di-upgrade lagi di PowerPoint, kalau misalkan masalah tampilan ya, kayak ganti warna atau tambahin indeks-indeks gitu kan, di PowerPoint juga bisa diperbaiki gitu. Tambahin gitu ya. Fit, nanti kasih contoh ya Fit ya. Kita bisa menggambar ulang grafik orang lain juga. Itu ya, pakai PowerPoint. Tinggal ditiban aja sebetulnya. Itu mudah. Baik, diingatkan aja mungkin minggu depan kita belajar untuk membuat grafik. Gitu ya. Fitri. Sebenarnya sangat penting sekali itu sekarang Pak. Masalahnya memang untuk
kebetulan ada satu yang mau rencananya yang dipersiapkan, kan ada grafik-grafik yang ya sebenarnya saya di Origin aja mainnya kemarin Pak. Tapi saya lihat grafik Bapak itu bagus-bagus. Mau belajar biar. Itu bukan grafik saya, itu sebagian punya kita, sebagian yang lain gitu ya. Ya nanti kita belajar sama-sama lah kalau ada waktunya. Insya Allah ada waktunya. Ini kita masih pertemuan keberapa kan 6 ya. Dari 14 pertemuan, jadi masih ada banyak waktu. Oke. Baik, Anis tadi pertanyaannya sudah selesai, sudah terjawab. Sudah Pak, tapi mau ada pertanyaan lagi Pak yang mengenai gambar. Saya pernah menjumpai di submission online, jadi di sistem submit jurnal itu ada pertanyaan apakah mau menggunakan jasa reproduksi gambar agar lebih berwarna dan bagus. Itu kalau nggak salah ada 3 opsi yang bisa dijawab Pak. Yes, no, atau NA ya, not applicable ya. Nah, saya seringnya no Pak, jawab no. Nah, kalau yang model NA itu maksudnya no answer ya Pak ya, atau dibebaskan gitu ya, atau bagaimana? Terus mengenai kualitasnya, apakah Bapak punya pengalaman kalau menggunakan yang berbayar begitu, apakah jadi jauh lebih di luar ekspektasi kita gitu atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, kalau saya sendiri belum pernah ya minta yang berbayar kayak gitu, karena kalau berbayar mahal sekali. Di jurnal-jurnal apalagi kita kan mintanya berarti kan ke profesional yang ada di luar ya. Itu mahal. Ya, satu gambar itu bisa 1 juta, 2 juta, tergantung kesulitan gambarnya. Mungkin ada yang lebih murah juga. Jadi saya selalu jawab no juga. No, no. Cuma bedanya dengan NA apa saya nggak tahu ya, karena saya juga kadang jarang juga ditanya seperti itu. Biasanya kalau ada pertanyaan gitu pasti saya jawab no. Kemungkinan kalau yang NA itu adalah no answer, artinya nanti kita negosiasi di akhir gitu ya. Jadi nanti editor bilang, wah ini perlu diperbaiki. Mungkin ada kemungkinan kita oke deh gitu perbaiki. Tapi kalau misalnya no, kita sudah saklek di awal. Saya nggak punya uang untuk bayar itu. Kalau ini jelek dan hanya karena itu kita di reject ya mungkin di reject gitu loh. Ya, tapi artinya nggak ada cara, kita akan paling diminta perbaiki lagi gitu. Tapi kalau editor bilang, wah ini gambarnya udah jelek, nggak mau diperbaiki, padahal kontennya lumayan nih gitu. Dia bilang, ya sudahlah, ini di-reject aja gitu. Itu bisa jadi. Saya nggak tahu sih apa pemikirannya mau nanya seperti itu. Tapi mungkin kalau saya itu seperti itu. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan yang tadi ya. Udah hampir selesai sih. Baik, tadi ya tidak sistematis ya. Kita harus nulisnya secara sistematis. Jadi secara berurutan, mudah dipahami, jangan mengklaim sesuatu yang belum terbukti gitu ya. Itu jangan ya. Kita mengklaim ini material A, padahal belum ada hasil XRD-nya. Mau kita sebut aja ini material A ya. Ini hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi. Kadang kelewatan karena kita kan sudah tahu ini material A nih, di bawah sudah dibuktikan material A gitu ya. Cuma ketika menyusun story-nya kita lupa gitu. Seharusnya kita buat bilang sampel dulu, baru di bawah kita definisikan material A. Kita udah terlanjur nulis material A dari awal. Dan yang lainnya ya, alur cerita itu banyak. Tergantung nanti tujuan kita apa, kita buat cerita supaya meyakinkan orang gitu loh, bahwa nanti tujuannya itu bisa terjawab, tujuan yang kita sebut tadi ya, dengan cerita seperti ini. Nah cerita ini bisa berubah-ubah, saya juga dulu punya cerita itu, wah tengah jalan berubah-ubah, yang ini harusnya duluan, kemudian baru ini, oh ternyata nggak bisa, kita balikin lagi, ini harus seperti ini dulu, baru yang ini. Nah itu setiap bidang ya beda-beda. Jangankan setiap bidang, setiap hasil tulisan saya juga kadang-kadang beda-beda ya. Bagaimana cara menuliskan sesuatu. Tapi intinya seperti yang saya bilang, kemampuan menulis sebuah publikasi paper seperti ini nggak semua orang bisa. Bahkan orang yang pintar bahasa Inggris sekalipun belum tentu bisa buat.
Gitu ya. Jadi jangan nggak pede ya, jangan pede aja menuliskan. Yang penting saya bisa udah belajar membuat seperti ini, tinggal bahasa Inggrisnya. Ya tinggal bahasa Inggris itu secondary lah, ya nanti bisa diperbaiki. Baik, kemudian yang lain potensi kesalahan itu menghilangkan satu atau beberapa data yang menurut penulis tidak sesuai. Ini tadi sudah dibahas. Kalau kalian tidak punya alasan yang jelas, itu jangan dihilangkan. Itu memanipulasi, apalagi memanipulasi ya, memindahkan, mengkoreksi itu yang nggak boleh. Ya mumpung pakai PowerPoint nih, bisa diatur-atur nih datanya, ya nggak boleh. Ya. Baik. Di bagian discussion, ya discussion itu apa? Ya merupakan sesuatu pembahasan, ya. Jadi kita membahas. Pembahasan itu bisa kita bandingkan dengan punya orang, ya punya kita tuh begini, itu fenomenanya bisa sama, bisa berbeda, bisa sedikit berbeda, bisa sangat berbeda. Ya kita bandingkan si A, si B, gitu ya. Dan hasilnya ya belum tentu harus sama ya, bisa bertolak belakang. Tapi kita punya di sini alasan. Nah alasan itu ada di bagian diskusi atau pembahasan. Alasannya kenapa gitu. Nah itu juga ditunjang oleh data. Kalau misalnya ada data yang lain ya ada yang diambil dari data itu ya. Saya di bagian result itu dikuatkan dengan data yang setelahnya diambil juga dari result. Itu ya. Jadi interpretasi data misalnya menganalisa lebih lanjut, mendekatkan dengan komputasinya gimana datanya. Oh, tapi kalau itu udah di step di awal di bagian discussion maka dituliskan di dalam result. Ya. Tapi misalnya pemikiran-pemikiran kita, perbandingan hasil kesimpulan dari apa yang didapat di diskusi di dalam result itu boleh ditulis di dalam discussion. Mengaitkan dan membandingkan dengan teori dan pemahaman ini sudah ya barusan dibahas. Menjelaskan logika yang memungkinkan Anda menerima atau menolak hipotesis awal Anda. Nah di sini ya, oh tadi awal kita tuh pengen tujuannya begini, ternyata nggak berhasil. Mengapa kok nggak berhasil? Kemungkinan karena ini. Karena begini. Ini dikuatkan oleh penelitian si A yang bilang begini. Meskipun berbeda dengan penelitian si B yang bilang begini. Adapun mungkin menurut kita lebih mendekati penelitian si A karena begini. Nah itu di discussion. Dan biasanya discussion ini sering dilewat oleh peneliti dari kita. Ya pengennya enak aja, pokoknya bagian hasil udah selesai, yang penting ada hasilnya, kemudian langsung disubmit. Padahal yang paling penting menunjukkan bagus atau tidaknya kualitas paper itu sebetulnya dari discussion ini. Bagaimana kita membuat benang merah antara data ini dan data ini misalnya, atau data kita dengan data orang lain, atau kita mempunyai konsep yang baru, ya, dan membandingkan dengan kerja orang lain, itu adanya di sini di bagian discussion. Nah, ini sudah ya menjelaskan hasil-hasil pemikiran temuan baru yang Anda peroleh, mendiskusikan mengapa hasil Anda mungkin berbeda dengan hasil orang lain, gitu ya, boleh ditulis seperti itu. Ini contoh-contohnya, ya. Ini bagian, ini punya Fitri ya, Fit ya. Fit bisa dijelasin Fit. Ini bagian discussion yang berbeda dengan bagian result ya. Ya, kira-kira isinya apa saja, Fit? Ya Pak, jadi untuk yang penelitian ini papernya kebetulan dipisah discussion dengan resultnya. Jadi untuk yang dari hasil itu kita punya beberapa hasil karakterisasi seperti UV-Vis, PL, dan morfologi dari ukuran. Kemudian di bagian diskusi ini kita mencoba mengkaitkan seluruh hasil itu sehingga kita mendapatkan sebuah mekanisme terbentuknya material yang kita ajukan gitu. Nah, mekanisme yang kita ajukan ini juga kita bandingkan dengan mekanisme pembentukan material yang sama yang diajukan juga oleh peneliti yang lain, seperti contohnya seperti oleh grupnya Eda gitu. Nah, kemudian selain itu di diskusi ini juga awalnya tuh pas submisi awal kita tuh hanya mengajukan satu jenis mekanisme. Ternyata hasil reviewernya itu mereka meminta kita untuk mencoba mendiskusikan kemungkinan mekanisme yang lain juga gitu. Akhirnya kita menambah kemungkinan mekanisme yang lain, tapi tetap di akhirnya kita berikan simpulan
untuk hasilnya kita itu lebih cenderung ke mekanisme yang A misalkan gitu, karena begini gitu. Dan sesuai dengan hasil karakterisasi begini gitu. Baik. Jadi seperti itu ya, itu bagian discussion ya. Jadi misalnya mekanisme, kita memikirkan mekanismenya kenapa kok bisa seperti hasilnya itu. Hasilnya itu kan sudah ada. Kok bisa seperti itu? Mekanismenya apa gitu ya, pemikiran kita, usulan kita dibandingkan dengan orang lain. Tentu ya dengan sainsnya tinggi ya, kalau Anda baca di sini nilai sainsnya tinggi. Artinya ditopang dengan ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu solid state ya, untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di eksperimen kita gitu ya. Jadi menjelaskan itu ya, itu lebih dituliskannya di dalam discussion. Dan ya ilmu-ilmu ini solid state itu apa lagi ya, Fit ya, energi elektron ya, energi elektronik di dalam Quantum chemistry. quantum chemistry ya, quantum chemistry. Dan paper ini diterbitkan di Scientific Report. Scientific Report itu grupnya Nature ya, Fit? Iya Pak, betul. Grupnya Nature, impact faktornya cukup tinggi, dan waktu itu jarang ya di ITB itu yang di Scientific Report. Mungkin Scientific Report pertama ya, Fit ya, di ITB itu. Dan baru-baru sekarang nih muncul 1-2 lagi gitu ya. Nah, ini suatu yang cukup, kalau di ITB ada yang keluar di Nature itu pasti diumumkan dan tenang gitu. Dan ini yang diharap-harapkan ya, jadi levelnya tinggi. Dan ini kalau kalian tahu sudah disitasi sebanyak berapa, Fit? 90 atau 100 ya? Kemarin 100 lebih Pak sekarang. 100 lebih ya. Ini tahun 2016 ya, 2016, jadi 4 tahun yang lalu itu disitasi oleh 100 lebih ya. Kalau di ITB 116 ya. Kalau di ITB jumlah citasi untuk paper eksperimen, paper research ya. Jadi kan kita sudah belajar ya, ada paper research, ada paper review. Untuk paper research yang ditulis first name-nya oleh orang ITB, ini nomor 1 se-ITB dalam kurun waktu 5 tahun. Ya, dalam kurun waktu 5 tahun, penelitian yang ditulis oleh orang yang afiliasinya di ITB sebagai first author, ya, yang paling banyak disitasi di research paper. Ingat research paper ya. Kalau review paper ini urutan keempat. Kalau digabung dengan ada review paper gitu ya. Jadi review paper itu bedanya dengan research paper kita sudah bahas ya. Kalau review paper itu mereka nggak riset. Mereka hanya membaca orang lain riset papernya, kemudian dirangkum. Jadi kayak buku kecil gitu ya. Buku yang pendek karena hanya satu topik bahasa. Nah, itu tentu banyak yang mensitasi. Kalian juga kan kalau baca paper kan baca papernya paper review kan, kemudian mensitasi ya pasti tinggi itu. Nah, tapi kalau untuk riset papernya yang nama ada yang di atas Fitri ada itu, tapi penulis pertamanya adalah orang asing. Itu artinya penulis orang Indonesia itu urutan keberapa gitu dari sekian orang banyak ya. Berapa. Jadi ya kita nggak jelas siapa nih yang paling peneliti utamanya itu bukan peneliti utama berarti. Dan satu lagi perlu diingat bahwa paper ini ditulis pada saat Fitri itu tingkat 1. S1. Ya Fit ya. Jadi Ya, ditulis Pak. pada saat S1 tingkat 4 gitu ya. Padahal dosen-dosen aja sulit untuk menembus scientific report. Ini ditulis Fitri di tingkat 4 ya, S1 waktu itu. Artinya apa? Artinya kalian bisa saja menulis seperti ini gitu. Ya. Ini inginnya kalian menjadi semangat sebagai menjadikan semangat ya, inspirasi untuk bisa menulis di jurnal-jurnal yang baik gitu. Ya. Dan terus terang Fitri ketika menulis ini dulu nggak pernah belajar cara menulis ya Fit ya? Iya Pak, di guide sama Pak Ferry tiap hari ketemu setiap jam 3 sore.
Tapi saya nggak pernah mengajarkan, oh gini loh, kalau discussion tuh harus teorinya kayak tadi gitu ya, result tuh begini. Enggak gitu. Langsung masuk ke konten kita bahasnya, tapi bukan apa namanya mempelajari ada mata kuliahnya begitu. Jadi kayak gini sebetulnya bisa dipelajari otodidak ya. Bagaimana saya juga dulu belajar otodidak, melihat orang lain menulis, saya ikuti. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian jangan patah semangat ya, terus dicita-citakan punya paper yang kualitasnya baik dan bisa dipublish di tempat yang baik pula. Baik, itu satu contoh ya, makasih Fit. Kemudian ini contoh yang lain yang disatukan antara result dan discussion ya. Boleh. Jadi setelah result langsung masuk discussion ya. Ini juga di scientific report, tapi di lab kita paper lab kita, tapi mainly itu dikerjakan di bentar, ini yang mana ya? Ini punyanya Arif atau punyanya Retno ya? Oh, punya Arif ya, punya Adit ya, Soalnya Retno bukan di scientific report. Ini tahun 2017 tentang Titania OX ya. Ini juga disambil di sana. Ini orang Indonesia juga yang ada di Hiroshima waktu itu. Nah, ini disatukan ya. Jadi meskipun di scientific report gitu ya, itu boleh dipilih antara result dan discussion itu dipisah, dan result dan discussion itu disatukan. Jadi tergantung kita ya. Jangan-jangan di suatu jurnal itu membebaskan kita ya seperti ini, result dan discussion boleh disatukan. Boleh juga dipisah ya. Tergantung kita mau milih yang mana dan enaknya kita mau nulis seperti apa. Ini grafiknya ya. Grafik-grafik seperti di sana itu mungkin warnanya kurang. Mau warna yang bagus ya seharusnya bagus ya. Kita pengen warna yang bagus, tapi ini juga seperti ini yang single warna ya, cuma ada merah kotak ini pun nggak masalah ya. Cuma memang demikian, kita nggak hanya temnya saja kemudian baru yang lain. Kita satukan lah kalau emang dia itu menjadi satu kesatuan. Baik, masih ada yang lain tapi waktu kita kelihatannya sudah mau habis. Kita buka dulu diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan. Nggak ada. Kalau gitu saya yang baru tanya nih. Saya mau bertanya nih. Ke siapa dulu ya saya mau bertanya. Ini kok cuma sedikit atau emang tampilan di tempat saya sedikit? Oh, tampilan di saya sedikit ya. Oh, tuh. Oke. Ya, oke. Ya, supaya bisa kelihatan semua ini. Gimana biar tampil satu gambar itu banyak? Gimana caranya ya? Tahu nggak? Saya cuma 9 ini. View-nya gallery full screen. Ya, sama. Pesertanya 9, Mbak. Hah? Pak, Emang 9 ya? Oh, peserta 9. Baik, dikirain lebih banyak ya. Saya cuma 9 berarti cuma ada 7 dong ya di luar saya sama Fitri. Baik. Bu prihatin, izin Pak, orang tuanya meninggal. Oh ya, innalillahi. Pulang dong ya? Iya, di kampung sekarang. Oh, baik. Terima kasih infonya. Turut berduka. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, waktunya sudah habis. Satu aja kalau ada. Mangga. Biar kalian ngelihatnya nggak stres. Ini saya ada di gunung-gunung di Himalaya. Cuma nggak dingin di sini, panas banget. Oke, gimana nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa menulis tugas kalian. Nanti kalian presentasikan satu demi satu ya.
kita bahas, ya kebanyakan di awal kita bahas. Tadinya saya pengennya introduction dulu, kemudian saya bahas lagi gitu. Cuma nanti di bagian terakhir ternyata kalian udah harus selesai gitu ya, waktunya kurang. Ya lebih baik saya bahas dulu teori-teorinya di awal, ilmu-ilmunya di awal, pengalaman-pengalaman kita sharing, kemudian baru nanti kalian di akhir itu presentasi. Ya, jadi semangat, kita harus bisa submit ya, harus bisa submit, kecuali juniors yang udah submit. Termasuk nanti Fitri juga saya minta submit loh. Fitri masih ada nggak? Ya, Ada Fitri, ya? Pak, iya Pak, banyak tanggungan. Fitri sekarang itu udah tahun kedua ya Fit ya. Iya Pak. Nah, kita usahakan submit ya, meskipun review paper mungkin kita submit. Baik, oke ya, kalau tidak ada lagi kita tutup hari ini. Absennya belum, Pak? Oh, absennya belum. Oh iya. Baik, kalau gitu kita absensi dulu. Kita absensi dulu. Terima kasih sudah mengingatkan. Kita absensi. Oh, tuh, kok tanggalnya salah. Sekarang udah tanggal 1 ya? Wah, Iya, Pak. cepat sekali. Oke. Oke, tanggal 1 isi daftar hadir. Junior hadir, Prihatin izin berarti ya. Iya. Veriska hadir. Veriska? Veriska nggak hadir ya? Hadir Pak, tapi sinyalnya kurang baik tadi. Jadi putus nyambung. Oh, tadi ada. Ada Pak. Iya. Baik, kemudian Anis ada, Azwar ada ya. Kok nggak ada namanya ya? Tadi mah ada namanya di sini. Oh, ada, Azwar ada. Kemudian Ani ada ya. Oh iya. Kemudian Eka ada. Pak. Terus sama Muhammad Taufikur Rahman ada ya. Baik, jadi cuma satu yang nggak hadir. Oh, cuma sedikit ya, cuma 8 ternyata mahasiswa saya. Saya pikir ada 80. Ya udah nggak apa-apa. Oke, saya udah simpan. Kita tutup kalau begitu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Fit ya. Saya tutup.